Kesepian seringkali terjadi saat adanya jarak yang kita rasakan antara diri kita dengan orang lain. Banyak situasi di hidup ini yang bisa membuat kita merasakan kesepian. Situasi seperti saat hubungan yang kita bangun akhirnya berakhir, atau saat kita pindah ke tempat baru, atau saat kita merasa orang di sekitar kita enggak mengerti dan enggak menghargai diri kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Noah. Di sini aku membahas topik-topik seputar pengembangan diri, di mana aku juga lagi berprogres dan aku lagi berusaha untuk improve diri sendiri 1% lebih baik setiap harinya. Jadi buat kalian yang lagi merasa butuh temen untuk berkembang dan berprogres bareng, maka channel ini udah pas banget untuk kalian karena di sini kita bakal berkembang dan berprogres bareng mengejar cita-cita dan goals kita. Kesepian bisa menyerang kita saat kita lagi physically sendirian, tapi bisa juga menyerang kita saat kita lagi dikelilingi banyak orang, tapi kita merasa kalau orang di sekitar kita itu nggak ada yang mengerti dan nggak ada yang bisa menghargai diri kita. Kesepian seringkali muncul dari keadaan hidup yang lagi kita alami. Seringkali faktor yang menjadi pemicu kesepian itu karena hubungan yang berakhir. Entah itu hubungan dengan teman, pasangan, keluarga, atau komunitas. Saat hubungan yang kita bangun hancur, kita pasti akan merasakan ketidakhadiran dan akan sangat merindukan kehadiran sosok pasangan kita. Dan itu jadi salah satu pemicu terbesar rasa kesepian. Tapi bukan cuma hubungan aja kok yang bisa menjadi faktor pemicunya. Masalah lain kayak kesehatan, kesulitan finansial, keterbatasan opportunities, hingga ketidakpuasan akan karir juga bisa menjadi pemicu datangnya kesepian. Bahkan kalau di usia yang udah tua ya, aku pernah baca kalau mereka yang tiba-tiba pensiun itu cenderung merasakan kesepian juga karena adanya perubahan yang masif dalam hidupnya. Dari yang asalnya mereka rutin berkegiatan menjadi stop dan pasif, itu kan perubahannya besar sekali ya, dan itu menjadi salah satu faktor terbesar untuk orang tua merasakan kesepian. Dari jurnal yang aku baca karya Dominic Borowski disebutkan bahwa masyarakat modern saat ini lebih mengutamakan individualisme di atas komunitas. Secara historis ya, support untuk kelompok atau komunitas yang berpusat pada minat bersama itu kan lebih kuat. Sedangkan saat ini orang-orang cenderung menjalani kehidupan mereka dengan lebih terisolasi. Kita semakin sering berinteraksi dengan orang lain secara online daripada bertemu secara langsung, bertatap muka, yang akhirnya hal itu menciptakan rasa jarak emosional antara kita dengan orang lain. Cara ini aku temukan di bukunya Mitch Albom yang judulnya Tuesdays with Morrie, tapi sebenarnya nggak secara specifically disebutkan cara untuk menghadapi kesepian, enggak. Cuma aku menyiratkannya sendiri dari kata-kata yang dituliskan, dari kata-kata yang disebutkan, dan somehow cara ini berhasil di diriku. Tapi perlu di note ya, kalau aku juga menerapkannya secara bertahap, jadi nggak sekali coba berhasil, jadi perlu pengulangan dan latihan. Kalian perlu tahu dulu kalau emosi itu ada banyak bentuknya. Ada marah, ada sedih, ada senang, ada takut, ada bahagia, dan banyak lagi jenis emosi. Dan kesepian itu merupakan salah satu bentuk dari emosi. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu dan harus menanamkan mindset itu dulu di pikiran kalian. Kalau emosi itu ada banyak jenisnya. Kalau kalian sudah tertanam mindset seperti itu, kita lanjut ke tips nomor 2. Saat kesepian itu datang, pasti kita sering sekali kan menghindarinya dengan melakukan sesuatu yang berlebihan. Scrolling sosial media contohnya, atau nonton Netflix, mengkonsumsi sesuatu, atau terburu-buru menjalin hubungan yang sebenarnya kita belum siap. Reaksi-reaksi seperti ini meskipun alami, tapi sebenarnya malah memperburuk rasa kesepian kita. Dan di sini paradoksnya teman-teman. Untuk mengatasi rasa kesepian, kita justru harus mengizinkan diri kita untuk sepenuhnya merasakan perasaan tersebut. Karena tanpa adanya penerimaan, kamu justru bakal terus-menerus melarikan diri dari setiap perasaan yang timbul. Setelah teman-teman tahu kalau emosi itu ada banyak jenisnya, jadi setiap kali emosi datang dan
teman-teman udah bisa menyadari emosi apa yang datang, teman-teman rasain dulu setiap emosi yang menghampiri diri kita. Dan jadi saat kita sudah bisa mengidentifikasi emosi yang sedang kita rasakan, dan di sini kita lagi ngomongin kesepian ya. Jadi tiap kali kesepian datang, kita rasakan kesepian itu dan kita rasakan sepenuhnya perasaan yang datang. Kira-kira kalau teman-teman bisa tahu penyebab dari kesepian itu kenapa, itu bagus. Tapi kalau kamu udah merasakan dan kamu masih nggak tahu alasannya kenapa, itu juga nggak apa-apa kok. Karena sometimes nggak semua perasaan bisa kita tahu penyebabnya apa. Kadang perasaan-perasaan itu datang secara tiba-tiba aja. Yang penting kita udah bisa mengidentifikasi jenis perasaan yang datang dan kita udah merasakannya. Setelah itu, baru deh saat kita udah merasakan emosi itu, bilang ke diri sendiri bahwa oke, emosi itu ada banyak jenisnya dan aku nggak mau cuma satu emosi ini aja yang menguasai diriku. Secara nggak sadar, kamu udah ngasih perintah ke alam bawah sadar kamu untuk stop merasakan satu emosi ini dan kamu mau merasakan emosi yang lain. Dan saat ini ya teman-teman, saat aku sudah berulang kali melakukan ketiga cara itu, sekarang aku jadi lebih bisa untuk mengendalikan emosi aku. Nggak cuma kesepian aja ya, tapi segala jenis emosi. Tapi ini emang perlu pengulangan, perlu latihan. Aku juga saat pertama kali melakukannya masih agak sulit. Cuma thankfully sekarang aku udah jauh lebih bisa mengendalikan emosiku. Dan terkadang kalau misalnya lagi marah gitu ya, lagi marah, aku langsung berpikir kayak gitu. Kira-kira aku marah kenapa ya? Dan abis itu aku bilang ke diri sendiri, oke, masih banyak kok jenis emosi yang bisa aku rasakan. Aku nggak mau cuma satu jenis emosi ini aja, cuma marah aja yang menguasaiku. Abis itu aku jadi lebih tenang dan somehow emosi yang mendominasi saat itu hilang. Jadi teman-teman, saat suatu emosi menyerang kalian, identifikasi dulu emosi apa yang lagi datang menyerang. Setelah itu rasakan sepenuhnya dan abis itu bilang kalau aku nggak mau cuma satu emosi ini aja yang menguasai diriku. Aku mau merasakan emosi yang lain. Well teman-teman, kita udah ada di akhir video. Terima kasih banyak untuk kalian yang setia nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian dan coba deh latihan ya. Jangan nyerah kalau sekali kalian belum bisa untuk mengendalikan emosi, karena ini perlu pengulangan, perlu latihan. Dan aku juga udah mengalaminya, aku udah berlatih juga dan aku merasakan hasilnya. Dan aku berharap bahwa cara ini bisa berhasil juga di kalian, untuk kalian bisa lebih mengontrol emosi kalian, baik itu kesepian ya yang kita bahas di video ini ataupun emosi-emosi lainnya. Semoga kalian suka sama video ini dan video ini bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.